Halo teman-teman, kali ini aku mau nyeritain ya kisah perjalanan si Tres dari awal brojol sampai akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Biasanya kalau aku bikin konten tentang perjalanan hidup, itu kucingnya masih hidup teman-teman. Kayak perjalanan hidup Jackie, perjalanan hidup Tebo, perjalanan hidup Loli, dan lain-lain. Cuman kali ini adalah perjalanan hidup yang paling menyedihkan ya, karena emang bener-bener kemarin si Tres itu meninggal. Nah, aku bikin video ini karena untuk bernostalgia dan buat ngasih tahu ke kalian juga, barangkali penonton baru Kucing Cemara ada yang belum tahu siapa si Tres dan gimana kok bisa sampai akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya gitu. Oke, yuk langsung aja kita mulai dulu dari awal si Tres brojol di bumi. Ini adalah si Tres waktu pertama kali brojol di bumi ya. Jadi si Tres ini adalah anak kedua dari 3 bersaudara, dan salah satu saudara si Tres adalah si Uno ya, yang diadop sama Republic of Cat. Nah, pas pertama kali lahir dia itu warnanya beda sendiri jika dibandingkan dengan teman-temannya ya, atau saudara-saudaranya. Kalau saudaranya itu warnanya lebih dominan putih solid, kalau si Tres ini dia warnanya bicolor, dan dia itu yang paling gemoy jika dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Di sini ya, setelah aku menonton ulang video si Tres lama, aku tuh baru menemukan fakta yang menurutku tuh membagongkan banget bagiku ya, karena aku sendiri tuh gak sadar. Nih, coba deh kalian dengerin ini. Aku belum tahu gitu ya. Harapanku dari salah satu anak si Sasa itu ada yang mewarisi mata dari ibunya gitu ya, yaitu adalah Otes gitu. Ya, kalian tadi dengar sendiri ya aku ngomong apa. Aku aja baru sadar waktu nonton video ulang ini ya. Dan pas banget gitu, yang lagi aku pegang adalah si Tres. Jadi si Tres ini adalah kucing yang benar-benar aku cita-citakan dari dulu ya. Oh iya, si Tres ini selain anak kesayanganku, si Tres ini anak kesayangan emaknya atau si Sasa. Ketika si Tres ini lagi jalan-jalan, pasti langsung digondol dan dibawa balik sama si Sasa. Nih kalian bisa lihat sendiri, si Sasanya tuh langsung anteng teman-teman ya. Dan dia lanjut nyusuin si Tres, gak peduli sama anak-anak yang lainnya. Yang penting si Tres udah ada di sampingnya. Sampai-sampai ya Jackie yang bukan siapa-siapanya si Tres, dia itu sayang banget sama si Tres. Nih kalian lihat sendiri ya, diendusin terus dong sama si Jackie tuh. Dulu tuh banyak yang bilang kalau si Tres ini mirip sama si Tomang, dan akhirnya aku putusin buat deketin mereka berdua. Tapi ternyata si Tomang ini malah marah-marah. Yang awalnya aku mau kasih nama Tres nih Tomang Junior, gara-gara si Tres sama si Tomang gak akur, ya udah gak jadi tak kasih nama Tomang Junior karena mereka ini gak akur. Hari keempat aku tuh penasaran, emang bener si Tres tuh anak kesayangan si Sasa, dan ternyata beneran dong, si Tres ini digondol si Sasa terus, gak di luar, gak di dalam rumah, tetep aja si Tres digondolin terus sama si Sasa. Di hari kelima si Tres belum menunjukkan matanya ya, karena emang belum kebuka. Di sini juga aku belum tahu kalau si Tres ini adalah kucing OTE. Pas si Tres usia 1 minggu, di sini aku putusin buat mandiin si Tres karena udah mulai timbul jamur dikit-dikit. Nah, pas dimandiin itu kayak gini hasilnya. Oh iya, ini mata si Tres udah mulai kebuka ya. Cuman aku belum ngeh kalau mata dia itu OTE, meskipun waktu aku tonton ulang video ini ya, kayaknya memang agak beda gitu antara mata kanan dan mata kirinya. Kalau yang ini si Tres dengan sahabat sejatinya, atau namanya tuh si Beton ya. Hayu, siapa yang masih inget si Beton? Tuh kalian lihat ya, gemes-gemes banget kan. Si Tres juga nggak kalah gemesnya kayak si Beton. Meskipun kelihatannya tuh gemoy si Beton dibandingkan si Tres, tapi kalau ditimbang itu si Tres lebih unggul. Nih kalian lihat sendiri, berat si Tres adalah 338, sedangkan berat si Beton 286. Jauh banget kan terpautnya. Jadi bisa disimpulkan si Tres ini emang gemoy sejak kecil. Di usianya yang 3 minggu, si Tres ini udah mulai menunjukkan kegantengannya. Tuh kalian lihat sendiri, dan dia itu tipikal kucing yang kalem banget sih pas kecil jika dibandingkan dengan Uno dan Dos gitu. Nah, ini kalian lihat si Dos kayak gini kelakuannya. Meskipun si Tres ini tuh dijauhin sama si Tomang ya, tapi si Tres tuh gak pernah takut sama si Tomang. Nih kalian lihat ya, yang lainnya pada dipatokin sama si Tomang, tapi si Tres tetap diem di sampingnya si Tomang. Gemes banget lah kalau lihat Tres usia segini.
ini. Karena usia Sitres ini udah genap 1 bulan, akhirnya aku ajak Sitres buat jalan-jalan keluar kota bersama dengan kucing-kucing lainnya. Tapi di sini Sitres malah fokus makan, nggak peduli sama perjalanannya. Tuh kalian bisa lihat sendiri, yang penting makan ya Tres. Pokoknya Sitres nih emang dari kecil nafsu makannya ngeri banget ya. Sampai-sampai waktu itu aku ajak makan sama King of the Komplek ya, si Opet gitu. Dan dia nggak peduli, nggak sadar kalau sampingnya nih si Opet kucing galak. Tapi untungnya selain dia itu doyan makan, dia juga doyan nge-gym ya teman-teman. Jadi diselingi, nggak cuman makan aja, olahraga juga iya gitu. Dan dia itu tipikal kucing yang pemberani teman-teman ya, jika dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Oh ya, di sini ya waktu aku bikin video ini ada satu foto yang sangat amat berkesan banget buat aku ya. Pokoknya kalau aku lihat foto ini itu selalu lihat apa ya, Tres itu penuh dengan karisma, dengan ketampanan gitu. Jadi sedih aku ingatnya kalau lihat ini. Oh ya, di sini juga belum kelihatan ya untuk mata OutE-nya. Jadi matanya masih warna biru. Di usianya Tres 1,5 bulan, di sini si Tres punya adik baru ya. Sebenarnya punya adik barunya dah lama sih, pas usia 1,5 bulan. Cuman ini untuk pertama kalinya si Tres bertemu dengan adiknya ya, tapi bukan adik kandung. Jadi ini kebetulan si Ura pas ngelahirin Samsudin, Ho'oh sama si Tenan. Dan di sini aku temuin dan ternyata mereka itu akur banget. Akhirnya jadi satu geng lah mereka. 28 Agustus 2022, geng Orange Sesat resmi berdiri ya teman-teman. Jadi kenapa kok aku bikin geng Orange Sesat ini ya, karena mereka bertiga ini akrab banget dan warnanya itu sama, orange sama putih. Awalnya si Tomang itu emang marah-marah ya, tapi semakin kesini kok kayaknya si Tomang ini sayang banget sama si Tres. Akhirnya aku bikinlah geng Orange Sesat ini. Mungkin kalau kalian ngikutin kucing cemara dari dulu, kalian udah nggak asing lah ya sama geng Orange Sesat ini. Termasuk si Jeki. Si Jeki ini juga sayang banget sama si Tres. Karena mereka udah akrab, di sini aku ajak mereka bertiga buat makan daging bareng. Nah di sini juga aku mulai ngenalin daging ke si Tres, dan ternyata si Tres ini suka banget. Tuh gemes banget kan lihat si Tres makan daging. Aduh Tres. Nah ini ya, si Tomangnya masih jaim, jadi nggak mau makan daging. Mulai dari situ karena geng Orange tuh kayaknya gemes banget, akhirnya aku putusin buat adopsi si Tres. Loh bang, bukannya si Tres emang kucing abang ya? Nah jadi kalau misal ada breeding baru ya, nggak semuanya aku keep, jadi salah satunya aja yang aku suka. Dan untuk angkatannya si Tres itu si Tres yang aku pilih. Untuk si Dos dan si Uno aku lepas adop. Si Uno aku lepas adop ke ROC. Mulailah jiwa-jiwa isengku ya buat ngajak si Tres buat latihan militer. Di sini mata si Tres udah kelihatan banget OTE-nya, dan si Tres ini adalah tipikal kucing yang mirip-mirip kayak si Etep ya, makanya ini dilatih sama si Etep waktu itu. Jadi Tres itu kalau diajak keluar rumah nggak kelabaan kayak si Tomang, makanya ini aku berani ajak Tres jalan-jalan keluar rumah ya. BTW ini gemes banget sih si Tres nih pas waktu usia segini ya. Dan ini dia waktu aku gendong si Tres pas masih kecil teman-teman ya. Dia belum gemoy dan belum belum bagong lah, beda banget sama kemarin sebelum meninggal itu ya. Jadi ya begitulah. Kalau yang ini full squad ya, Tres, Beton, Samsudin, Ho'oh, Tenan, Tomang, Jeki. Ini lagi main di kandangnya si Ura. BTW si Uno dan si Dos di sini udah aku lepas adopsi, jadi tinggal si Tres aja ya teman-teman. Dan ini Tomang kayaknya penakut banget kalau dijajarin mereka gitu. Tuh si Tres masih kecil banget. Karena si Tres semakin hari semakin menuju ke 8 bulan ya, yang mana kalau 8 bulan kucing itu sudah mulai masa puber. Jadi kalau nggak cepet-cepet di steril bahaya juga, karena kan waktu itu cat roomnya masih jadi satu semua, nggak bisa dipisahin. Akhirnya aku putusin buat steril si Tres ini ya. Nih kalian lihat sendiri, dia masih monyong, kurus, matanya bunder karena ini masih dalam pengaruh bius teman-teman ya. Aku juga udah sempat ngajak jalan-jalan si Tres ke sungai ya, termasuk ngajak renang si Tres. BTW video ini diambil 11 bulan yang lalu ya, pas si Tres usianya kurang lebih masih 8 bulanan. 8 bulan atau 6 bulan lah, masih kecil pokoknya. Nah dia kayaknya happy banget tuh, nggak ada takut-takutnya sama air, seneng banget di adventure. Karena si Tres udah bisa renang, akhirnya aku ajak balapan si Etep sama si Tres di sungai yang sama ya.
Dan di sini arusnya cukup kencang sampai-sampai Sitres hanyut nih ya, hampir sih. Tapi kan di sini aku jagain jadi aman. Waktu berlalu gak kerasa aja Sitres udah segede ini ya. Dan waktu usia segini Sitres ini suka banget ngusilin si Sasa atau emaknya. Jadi setiap aku deketin si Sasa ke Sitres selalu aja di kayak giniin. Dan mereka satu sama lain gak ada yang mau ngalah gitu ya. Pokoknya dari sekian banyak kegiatan Tres yang aku kangenin ya kegiatan berantem dengan emaknya sendiri ya, atau si Sasa ini. Pokoknya gak pernah berhenti dah mereka berdua nih. Habis dari situ si Tres mulai gemoy dan aku sering ya istilahnya kerja sama ya sama si Tres, kerja bareng gitu ya, karena kebetulan kan sering bikin video untuk endorsean atau apa, karena Tres yang gendut biasanya tak bikin video. Dan banyak banget lah kenangan-kenangan di sini ya yang nggak bisa aku ceritakan gitu kan, yang ada nanti aku udahlah kayak gitu ya. Dah sedikit ceritaku tentang si Tres. Untuk yang mulai dia sakit aku udah nggak tega juga buat ceritainnya. Jadi kalian bisa langsung aja cek video di YouTube Kucing Cemara aja mulai awal dia sakit. Oke, itu tadi ya teman-teman ya, kisah perjalanan hidup Sitres dari awal berojol di bumi sampai akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Jujur ini sedih banget sih, aku ngedit ini aja wis gimana ya. Ya mungkin videonya agak kurang menarik karena aku pembawaanku kurang semangat juga, aku mohon maaf. Karena ya tadi ya waktu aku ngedit juga aku ngeliatin footage selama Sitres dari awal kecil, di steril, dan ya sampai akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Udah kurang lebih kayak gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang udah doain buat Sitres. Terima kasih banyak buat yang udah nontonin Sitres dari awal gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dadah.